Waqal, dan Nabi SAW bersabda menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengkaji isi Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, Pak. Yang dimaksud dengan rumah Allah di masjid. Baitullah ini maksudnya adalah tempat di mana orang beribadah kepada Allah. Bukan rumah Allah itu berarti Allah ada di situ, bukan. Ka'bah Baitullah. Oh, berarti Allah tinggal di situ. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah itu rumah, tempat yang orang beribadah kepada siapa? Kepada Allah, masjid. Oleh karena itu para ulama jelaskan, ketika itu disebut Baitullah itu namanya idhafatu tasyrif. Disandarkan kepada Allah, pemuliaan terhadap tempat itu. Kenapa masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah? Memuliakan masjid. Bahwa masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah. Begitu. Makanya dia disebut apa? Baitullah. Jadi itu pemuliaan terhadap masjid, bukan berarti Allahnya tinggal di situ. Ini perlu dijelaskan. Kadang sebagian orang dengar rumah Allah, emang Allah tinggal di situ. Nah ini repot ini. Ini repot ini. Pemahaman itu mesti harus diluruskan, kalau enggak belok-belok. Tidaklah satu kaum yang duduk di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, tadarus. Yatadarasunahu, bertadarus, mengkaji isinya. Kalau di kita kan tadarus cuman baca. Padahal makna yang benar tadarus itu mengkaji isinya. Tadarus. Dars, belajar, pelajaran, Pak. Yatadaras, saling mempelajari itu. Ada yang baca, setelah baca dijelaskan, itu namanya tadarus. Kalau cuman baca, yatluna kitab Allah, dia hanya baca. Yatadarasunahu, mengkajinya. Jadi orang belajar tafsir, orang belajar fiqih, orang belajar hadis, termasuk orang belajar adab. Maka tadi kita sudah katakan sumbernya dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sedang tadarus Al-Quran. Seperti kita sekarang ini duduk, tadi ayat Al-Quran kita bacain, kita jelasin. Surat ini ayat sekian, maknanya demikian. Itu tadarus juga namanya. Duduk di masjid, dibacakan ayat, yang lain dengerin. Lalu kemudian dijelaskan. Itu berarti dia masuk ke dalam hadis ini. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan mereka kaum yang duduk di masjid, membaca Al-Quran, mengkaji isinya, melainkan turun kepada mereka ketentraman, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dikelilingin malaikat. Ya kita enggak ngelihat. Kita ngelihat ketakutan, bubar kita. Iya, malaikat dalam wujud aslinya besar. Dikelilingin para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, itu kaum yang duduk di masjid membaca Al-Quran, mengkaji isinya. Allah Subhanahu wa taala memuji-muji mereka, menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Allahu Akbar. Kita nih, nama kita disebut-sebut sama presiden di depan orang banyak, seneng Pak. Nama kita disebut-sebut di pentas internasional. Seneng banget tuh, hebat namanya. Sampai disebut-sebut di PBB misalnya itu. Tentu disebut kebaikan, bukan disebut keburukan. Ya? Seneng kita. Wah, bahagianya. Apalagi orang tuanya yang dengar itu, bahagia banget. Kenapa? Anak saya sampai dipanggil karena prestasinya sama presiden misalnya. Dipanggil di pentas internasional, namanya dikenal, disebut-sebut. Bangga bener orang jadi kenal anak saya. Tuh. Bagaimana kalau yang menyebut-nyebut Allah Rabbul Alamin?
pencipta, penguasa, pengendali seluruh alam dan alam semesta ini. Disebut-sebutnya di hadapan para malaikat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang tak pernah berbuat kemaksiatan, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.